keterangan dari klien Abang tadi? Yang pertama saya dampingi namanya Yulo, panggilannya ya, saya sebut panggilannya saja. Dia diperiksa sebagai pelapor dugaan tindak pidana penistaan agama yang terjadi sekitar 18 November 2024 yang diketahui melalui media sosial. Sehingga Yulo melaporkan adanya dugaan tindak pidana tersebut berdasarkan pasal yang diatur dalam Undang-Undang ITE dan juga pasal penistaan agama. Kami melaporkan, sudah saya serahkan kepada Yulo tentang apa yang harus menjadi pegangan pada saat dia diperiksa. Salah satunya itu adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia. Fatwa itu saya bawa dan mungkin saya akan bacakan. Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 03/Munas 8 MUI 2010 yang pada intinya itu tentang perubahan dan penyempurnaan jenis kelamin. Di dalam fatwa ini telah ditetapkan secara tegas menurut Majelis Ulama Indonesia sebagai berikut. Ya, memutuskan fatwa tentang pergantian dan penyempurnaan jenis kelamin. Ketentuan hukum A. Penggantian alat kelamin, mengubah alat kelamin dari laki-laki menjadi perempuan, atau sebaliknya yang dilakukan dengan sengaja, misalnya dengan operasi ganti kelamin, hukumnya haram. Ini Majelis Ulama Indonesia. 2. Membantu melakukan ganti kelamin sebagaimana poin 1, hukumnya haram. 3. Penetapan keabsahan dan seterusnya tidak mempunyai kekuatan, tidak memiliki implikasi hukum syariah terkait pergantian tersebut. 4. Ini yang paling penting. Kedudukan hukum, jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi ganti kelamin sebelum dilakukan operasi ganti kelamin meski telah memperoleh saya ulangi ya. 4. Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi ganti kelamin sebagaimana poin 1 adalah sama dengan jenis kelamin semula seperti sebelum dilakukan operasi ganti kelamin meski telah memperoleh penetapan pengadilan. Artinya Majelis Ulama Indonesia secara tegas sudah menyatakan pergantian jenis kelamin haram. Kalau ada orang yang melakukan pergantian jenis kelamin, maka pada saat dia melakukan ibadah, dia harus berpedoman kepada jenis kelamin sebelum dia melakukan jenis kelamin. Contohnya, kalau dia laki-laki, dia harus menggunakan atribut sebagai seorang laki-laki pada saat dia ibadah. Itu salah satu fatwa MUI dan ini sudah saya serahkan kepada Yulo untuk disampaikan kepada penyidik, termasuk juga bukti adanya screenshot, adanya video dan sebagainya, termasuk adanya penetapan yang membuktikan bahwa memang betul telah terjadi pergantian jenis kelamin, tidak ada penyempurnaan jenis kelamin, seperti itu. Nah, kalau yang dihukum pidana sendiri itu seperti apa? Kalau dari itu nanti dari, jadi gini, ini fatwa MUI hanya memperdomani cara tentang seseorang melakukan ibadah. Nah, di dalam fatwa Majelis Ulama nomor 03/Munas 8 MUI 2010 ini, kalau seseorang itu melakukan pergantian, jadi kalau pergantian jenis kelamin hukumnya haram. Artinya kalau sudah haram, semua yang terjadi termasuk pada saat dia ibadah itu, dia harus kembali kepada jenis kelamin sebelum melakukan pergantian. Kalau dia laki-laki, harus pada saat ibadah dia laki-laki. Kalau dia perempuan, pada saat ibadah dia menggunakan atribut sebagai seorang perempuan. Itu fatwanya dan ini ada di penyidik saat ini. Oke. Sanksinya apa Bang kalau misalnya? Itu kembali ke pasal tindak pidananya. Kalau seseorang melakukan penistaan, itu ada pasalnya sendiri, pasal 156 dan Undang-Undang ITE, ancamannya pasti tinggi. Biar nanti itu di urusan penyidik. Jadi di dalam persoalan penistaan agama itu pasti pedomannya adalah Majelis Ulama Indonesia. Kami sudah bawakan. Ini adalah fatwanya Majelis Ulama, ini jadi pedoman buat penyidik, buat siapapun juga apabila terjadi persoalan seperti ini. Dan juga masyarakat apabila ada seseorang yang diketahui melakukan pergantian, ingat pergantian jenis kelamin, maka tolong beritahu supaya dia kembali ibadah dengan atribut sebagaimana pada saat dia lahir.